Di dunia medis, setiap tindakan harus penuh kehati-hatian. Namun, di malam tenang tahun 2019, dua perawat di RSUD Cut Nyak Dien, Aceh Barat, membuat kesalahan kecil dengan akibat besar. Seorang anak, Dinda Kirana, kehilangan nyawanya akibat kelalaian pemberian obat. Dokter, Iya, ada apa nih, Kak? mengenai pasien atas nama Dinda Kirana itu bagaimana ya dok? Saat ini kondisinya makin melemah. Dinda Kirana ya? Tadi udah dokter resepin untuk obatnya. Nanti Rika tolong diberikan ke pasien ya, ini resepnya. Oh iya, oke. Baik, terima kasih ya dokter. Oke. Kak Susan, Kak, ini ada resep dari dokter Pau untuk pasien atas nama Dinda itu ada obat Cefotaxim, Ketorolax, Ranitidin, dan Transamin. Tapi setelah aku lihat Transaminnya kok nggak ada ya Kak? Lihat aja yang mirip, tulisan dokter kan kadang emang susah dibaca. Mungkin maksudnya atracurium. Jadi diganti Atracurium aja ya Kak? Iya. Oh iya, oke. Ya, terima kasih Kak. Iya. Permisi Bu. Oh iya sus. Ini saya ada resep dari dokter Pau yaitu berupa injeksi obat. Jadi bakal saya suntikan ke adiknya ya Bu ya? Oh iya silakan sus. Oke udah Ibu. Kalau misalnya ada perubahan dari adiknya, boleh dikabarin ke saya Bu ya? Kasih ya sus. Siap. Adek gimana dek keadaannya dek? Mah, kepala adek pusing. Suster, sus tolong dong sus, anak saya kesakitan sus. Obat yang disuntikan ternyata bukan Transamin, melainkan Atracurium, obat pelumpuh otot yang menyebabkan henti nafas. Astaga. Kak Susan, kondisi pasien melemah Kak. Astaga, tadinya melemah. Rika, tadi kamu suntikan obat apa? Obat dari resep dokter Pau Kak. Dalam hitungan menit, nyawa kecil itu tak tertolong. Dengan ini, sidang perkara nomor 75 garing pidana khusus garing 2019 garing Pengadilan Negeri Malabo dibuka. Diharapkan jaksa penuntut umum dan juga terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukum dapat membantu dalam melancarkan sidang pada hari ini. Yang Mulia, berdasarkan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, para terdakwa telah melakukan kelalaian berat dalam tindakan medis yang mengakibatkan kematian. Anak saya cuma ingin sembuh, tapi kenapa malah harus meninggal karena kesalahan suster? Kami tidak bermaksud yang mulia, kami juga tidak tahu bahwa itu obat yang salah. Saya pikir juga obat yang saya berikan adalah obat yang benar yang mulia, karena saudari Susan sempat membenarkan obat yang saya berikan. Izin Yang Mulia, ini bukan kejahatan yang disengaja, melainkan klien saya hanya salah tafsir resep karena tekanan kerja pada malam hari. Namun Yang Mulia, sebagai tenaga kesehatan, mereka ini punya tanggung jawab hukum dan moral untuk berhati-hati. Standar profesi medis tidak memberi ruang bagi kelalaian. Perdebatan pun muncul. Apakah ini murni human error atau kelalaian berat yang bisa dipidana? Menurut pandangan Anda sebagai saksi ahli, bagaimana seharusnya pertanggungjawaban perawat dalam pandangan hukum terkait kasus ini? Pandangan dari hukum kesehatan, perawat hanya berwenang untuk melakukan asuhan keperawatan, bukan tindakan medis. Kecuali ada pelimpahan secara tertulis dari dokter. Namun, dalam kasus ini, pelimpahan tidak pernah ada yang mulia. Ahli menjelaskan bahwa perawat hanya berwenang melakukan asuhan keperawatan, bukan tindakan medis, kecuali ada pelimpahan tertulis dari dokter. Dalam kasus ini, pelimpahan tidak pernah ada. Baik, dengan demikian terbukti bahwasanya unsur kelalaian berat telah terpenuhi, sebagaimana tindakan tersebut dilakukan di luar kewenangan terdakwa. Kelalaian dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 474 Ayat 3 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana penjara paling lama 5 tahun. Prinsip ini menegaskan niat bukan satu-satunya ukuran kesalahan, tetapi akibat dari kelalaian. Menimbang bahwa kedua terdakwa terbukti lalai dan menyebabkan kematian pasien Dinda Kirana, menjatuhkan pidana penjara masing-masing 2 tahun dan biaya perkara Rp2.000. Saya terima yang mulia, saya menyesal yang sedalam-dalamnya. Saya tidak akan melupakan malam itu yang mulia.
Putusan ini menandai babak baru kesadaran hukum dalam dunia keperawatan, bahwa tanggung jawab profesi tak bisa ditawar. Dari kasus tersebut, sebagaimana putusan nomor 75 garing pidana khusus garing 2019 garing Pengadilan Negeri Mulabo, di mana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sehingga terbukti adanya kelalaian tenaga kesehatan. Unsur utama yang diuji dalam perkara ini ialah apakah tenaga kesehatan telah berupaya maksimal menyelamatkan pasien sesuai kemampuan yang wajar dengan memperhatikan standar profesi medis atau SPM dan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Selanjutnya, dapat kita analisis bahwasanya terlihat unsur kelalaian dalam kasus ini, yang mana bergeser dari akibat perbuatan memberikan pengobatan menjadi perbuatan yang menghilangkan gejala setelah melakukan perbuatan. Dalam putusan nomor 75 garing Pitsus garing 2019 garing PNBO, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah karena kelalaiannya, menyebabkan orang lain meninggal dunia. Hakim menilai bahwa dalam kasus ini terjadi pergeseran makna kelalaian, di mana unsur kelalaian bukan hanya diukur dari akibat langsung tindakan medis, tetapi juga dari kurangnya kehati-hatian serta setelah tindakan dilakukan, yang mencerminkan sikap batin kulpus atau kealpaan pelaku. Dari sisi hukum, dasar penanggungan jawaban mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan sebagai lex spesialis atau aturan khusus dan lex posterior aturan yang lebih baru, sehingga ketentuannya mengunggulin Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan maupun pasal 259 dan 36 KUHP. Padahal, sikap batin kulpa terbentuk dari akibat dilakukannya suatu perbuatan dan bukan sesudahnya perbuatan itu dilakukan. Dengan ini, bentuk hukum pidana malpraktek Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan merupakan lex posterior derogat legi priori yang mana mendahului undang-undang yang lebih terdahulu. Dan juga berdasarkan pada ketentuan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka ketentuan pidananya dapat diterapkan berdasarkan ketentuan pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, yaitu dengan ketentuan pidana paling lama 5 tahun. Begitu pula pernyataan berdasarkan asas lainnya, yaitu lex specialis derogat legi generali, bahwa peraturan yang khusus didahulukan dari peraturan yang umum. Dengan ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan merupakan kekhususan dari pasal 259 dan pasal 360 KUHP. Dengan demikian, kasus ini sesuai dengan pendapat majelis hakim bahwasanya oleh karena tidak adanya kehati-hatian yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melakukan tindakan medis tersebut sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan ini, unsur melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian pada penerima pelayanan kesehatan tersebut telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa. Oleh karena itu, semua unsur dari pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 telah terpenuhi. Maka, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1. Dalam UU Tenaga Kesehatan tersebut, pidana maksimal ditetapkan hingga 5 tahun penjara bagi tenaga kesehatan yang lalai hingga menyebabkan kematian pasien. Majelis hakim menyimpulkan bahwa kedua terdakwa tidak berhati-hati dalam tindakan medis sehingga unsur kelalaian berat yang mengakibatkan kematian penerima layanan kesehatan terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, pasal 84 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2014 dinyatakan berlaku dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan alternatif pertama.